Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah teman-teman semuanya, insyaallah pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih di madda al-qiraah lil mustawa tsani dari kitab Silsilah Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ad-darsul 20 atau pelajaran yang ke-20, lanjutan dari pelajaran 19 yang kita bahas pada hari kemarin. Kita punya maudhu Musa wa Fir'aun. Musa wa Fir'aun as-tsani. Jadi sebelumnya kita sudah bahas Musa wa Fir'aun al-awwal di pelajaran ke-19. Sekarang di pelajaran ke-20 kita masih tetap membahas Musa wa Fir'aun yang kedua. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah yang pertama, yaqatatala yaqatatilu artinya saling membunuh, hazinun artinya sedih, al-mawashi artinya hewan-hewan ternak. Al-mawashi ini jamak dari masyiyah. Masyiyah artinya hewan ternak, al-mawashi hewan-hewan ternak. Qissatun artinya adalah kisah, zawwaja yuzawwiju. Zawwaja yuzawwiju artinya adalah menikahkan. Kemudian tazawwaja yatazawwaju menikah, istadfa'a yastadfi'u menghangatkan badan, na'lun sendal, wadi artinya adalah lembah, kibtiyun itu orang Kipti atau orang Mesir, ghalizun ghaliz ini keras, syadid ya sama artinya, batasha yabatishu meninju, aglaza yuglizu itu keras kata-katanya, kemudian asya'a yusyi'u menyebar, kemudian wafaqa yuwafiqu setuju. Masyiyatun ini tadi mufrad dari al-mawashi. Al-mawashi jamaknya, masyiyatun mufradnya. Ini lil hayawanat. Jadi dia itu artinya adalah hewan-hewan ternak. Kita bahas nasnya. Sara Musa syaban qawiyan. Musa ini jadilah Musa seorang pemuda yang sangat kuat. Wadata yaumin masya fil madinati. Dan pada suatu hari dia sedang berjalan-jalan di kota. Fara'a rajulaini yaqtatilani. Maka dia melihat dua pemuda yang sedang bertengkar atau yaqtatilani ini saling membunuh ya. Ahaduhuma kibtiyun, salah satu dari mereka adalah Kipti, orang Kipti atau orang Mesir, wal akharu min bani Israel, dan satunya lagi dari Bani Israel atau dari Bani Israel. Fatalabal Israiliyu min Musa alaihi salamu al-musa'adata. Jadi Bani Israel ini, pemuda dari Bani Israel ini meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menolongnya. Fadaraba Musa al-Qibtiyya faqada alaihi. Dan maka Nabi Musa alaihi salam mendorong atau memukul orang Kipti ini, faqada alaihi, dan dia mengalahkannya. Tetapi pada saat itu setelah dipukul orang Kipti ini mati seketika ya, meninggal seketika. Kemudian Asha Musa hazinan lima hadasa. Nabi Musa hidup dengan perasaan sangat sedih terhadap apa yang terjadi. Wastaghfarallaha katsira, dan dia meminta ampun kepada Allah, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Wa fi yaumin minal ayyami, dan pada suatu hari ra'a Musa ar-rajul al-israiliyya nafsahu marratan ukhra. Nabi Musa alaihissalam melihat orang ini, orang yang sama, ar-rajul al-israiliyya, pemuda dari Israel, pada waktu yang lain. Yuqatilu rajulan ukhra, dia sedang bertengkar lagi atau dia sedang berkelahi lagi dengan rajulan ukhra, dengan pemuda yang lain. Wa yatlubu minhul musa'adata marratan ukhra, dan ini pemuda Israel meminta kepada Nabi Musa lagi pertolongan. Faraddahu Musa raddan ghaliza. Maka Nabi Musa menolaknya dengan penolakan yang sangat keras. Walakinnahu aqbala liyansurahu. Tetapi Nabi Musa tetap mencoba untuk membantunya. Falamma ra'a Musa qad aqbala nahwahu, dan ketika orang Kipti ini melihat Nabi Musa mau maju ke tempatnya, khafa ayyabtisha bihi. Orang Kipti ini takut kalau Nabi Musa akan meninjunya atau akan memukulnya.
huwa li'annahu aghlaza lahul kalam, karena Nabi Musa ini li'annahu aghlaza lahul kalam, karena kata-katanya yang keras. Kemudian faqala lahu, maka orang Kipti ini berkata, ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Wahai Musa, apakah kamu ingin membunuh saya sebagaimana kamu membunuh orang Kipti sebelum saya atau kemarin? Oke, sya'a khabaru Musa bainan nas. Jadi khabar tentang Nabi Musa ini tersebar di antara orang-orang. Wa arafu annahu huwa alladhi qatala al-Qibtiyah, dan mereka mengetahui bahwa Nabi Musa lah yang membunuh orang Kipti atau orang Mesir itu. Fabahatsu anhu yuriduna qatlahu, maka orang-orang mencari Nabi Musa untuk mereka ingin membunuhnya. Kemudian alima Musa annahum yuriduna qatlahu li'annahu qatala rajulan minhum. Jadi Nabi Musa ini mengetahui bahwasanya orang-orang mau membunuhnya karena dia sudah membunuh orang Mesir, rajulan minhum. Fa khafa, maka Nabi Musa takut, wa kharaja min Misr, dan Nabi Musa keluar dari Mesir. Wa tawajjaha ila Madyana fi ardi Filastin, dan Nabi Musa pergi ke Madian di Palestina. Kemudian walamma wasala Musa ila Madyana, dan ketika Nabi Musa sampai di Madian, jalasa liyastariha tahta syajaratin, Nabi Musa duduk untuk beristirahat di bawah pohon. Wa kana bijiwaris syajarati, dan bahwasanya di sana di samping pohon itu bi'run, ada satu sumur, yashrabu minha ahlu Madyana wa yaskuna mawashiyahum. Jadi ahlu Madian atau orang-orang Madian minum dari sumur itu, dan mereka memberikan air atau memberikan air untuk hewan-hewan ternak mereka. Ra'a Musa alaihi salamu jama'atan minan nasi yaskuna mawashiyahum. Nabi Musa melihat sekelompok orang memberi air untuk hewan-hewan ternak mereka. Wa wajada mar'ataini la tastati'ani al-wusula ila al-ma', dan beliau mendapati ada dua perempuan, mereka tidak sanggup atau mereka tidak bisa sampai ke air atau sampai ke sumur, bisa babiz ziham syadid, karena di sana sangat ramai. Fasa'alahuma madza turidani, maka Nabi Musa bertanya kepada mereka berdua, madza turidani, apa yang kalian inginkan? Qalata, mereka berdua berkata, la nastati'u an nasqiya mawashiyana li'anna zihama syadidun. Kami tidak bisa memberi air kepada untuk hewan-hewan ternak kami karena sangat ramai atau sangat padat orangnya. Fataqaddama Musa, maka Nabi Musa maju, fasaqalahum al-mashiyah, dan Nabi Musa mengambil air untuk mereka berdua, untuk hewan ternak mereka. Tsumma ada ila makanihi tahta syajarah, kemudian Nabi Musa kembali ke tempatnya di bawah syajarah, di bawah pohon. Raja'at imra'atani ila abihima Syu'aibin nabiyillahi alaihi salam. Jadi dua perempuan tadi pulang ke ayah mereka, Nabi Syu'aib alaihi salam. Wa arafa minhuma ma hadasa, dan Nabi Syu'aib ini mengetahui apa yang terjadi dari dua anaknya, minhuma. Fa arsala ila Musa alaihi salam, maka Nabi Syu'aib mengirimkan salah satu anaknya kepada Nabi Musa alaihi salam, ihda banatayhi tad'uhu ila abiha, agar dia memanggil Nabi Musa untuk menghadap ke ayahnya, li'tiyahu ajra ma saqalahuma, agar ayahnya ini bisa memberikan balasan karena Nabi Musa sudah membantu anaknya. Wahinama jaa Musa ila Nabi Syu'aibin, dan ketika Nabi Musa alaihi salam datang kepada Nabi Syu'aib, wa qassa alaihi qissatahu fi Misr, dan Nabi Musa bercerita tentang kisahnya di Mesir. Qala lahu, Nabi Syu'aib berkata kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan takut, najauta minal qaumil zalimin, sesungguhnya kamu telah aman atau kamu telah selamat dari kaum yang zalim. Thumma arada an-nabiyyu Syu'aibun ala Musa, kemudian Nabi Syu'aib menawarkan
kepada Nabi Musa ayya'mala 'indahu 8 sanawatin, agar Nabi Musa mau bekerja padanya selama 8 tahun, ala ayyuzawjahu ihda banataihi, dengan imbalan Nabi Syuaib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu anaknya. Fawafaqa Musa wa qadatil kasanawati 'indahu. Maka Nabi Musa setuju dengan hal itu, waqadat, dan dia menghabiskan atau dia melaksanakan tilkas sanawati 'indahu. Jadi dia melaksanakan 8 tahun itu di sisi Nabi Syuaib. Wa tazawwaja bintahu, dan Nabi Musa menikahi anak Nabi Syuaib. Safara Musa wa ma'ahu zawjatuhu ila Misr. Nabi Musa bersafar dan bersamanya istrinya ke Mesir. Jadi Nabi Musa dan istrinya bersafar ke Mesir. Wa fit tariqi, dan pada saat di jalan, ra'a min ba'idin naran 'inda Jabal Tur. Jadi Nabi Musa melihat dari kejauhan ada api di Jabal Tur. Jadi Jabal Tur ini namanya gunung ya, Gunung Tur. Faqala li ahlihi, maka dia berkata kepada istrinya, umkuthu fi hadzal makan, diamlah atau berhentilah di sini, di tempat ini, hatta uhdira ba'dhan nari linastadfi abihi, sehingga saya mendatangkan atau saya mendapatkan api agar kita bisa menghangatkan badan dengannya. Falamma wasala ilal makani alladhi ra'a fihi an-nara, dan maka ketika Nabi Musa sampai di tempat yang beliau melihat api di sana, sami'a sautan yunadihi, Nabi Musa mendengar suara yang memanggilnya, yang berkata, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wa'dil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya saya adalah Tuhan kamu, maka lepaskanlah sendal kamu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Jadi ini ada dalam Al-Qur'an ya. Kemudian wa amarahu Allah subhanahu wa ta'ala ay yadhhaba ila fir'auna wa qaumihi wa yad'uhum ila ibadatillah. Maka dan Allah menyuruh atau memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar dia pergi ke Fir'aun dan kaumnya, wa yad'uhum, dan agar Nabi Musa memanggil mereka ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu nas kita. Saya bahas sedikit tadribatnya. At-tadribul awal, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Yang pertama, ma jinsiyatur rajulaini alladaini ra'ahuma Musa yaqtatilan. Apa jinsiyah, apa jenis ya, atau apa sukunya dua laki-laki yang dilihat oleh Nabi Musa sedang bertengkar. Kemudian yang kedua, ayyur rajulaini mata, yang di antara dua rajulain ini, di antara dua lelaki ini, siapa yang meninggal. Kemudian yang ketiga, madza fa'ala Musa alaihi salamu ba'da mautir rajul, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa setelah kematian lelaki itu. Kemudian yang keempat, limadza kharaja Musa alaihi salam min Misr, kenapa Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir. Kelima, aina tawajjaha Musa alaihi salam, kemana Nabi Musa pergi. Kemudian yang keenam, madza kana bi jiwari syajarah, apa yang ada di samping pohon. Kemudian yang ketujuh, limadza saqa Musa lil fatataini, kenapa Nabi Musa memberikan air untuk dua pemudi. Kemudian yang kedelapan, limadza talaba walidul bintaini hudura Musa, kenapa ayah dari dua perempuan ini meminta atau mau menginginkan kehadiran Musa. Kemudian yang kesembilan, kam sanatan amila Musa 'inda Nabi Syuaib, berapa tahun Nabi Musa bekerja pada Nabi Syuaib. Ke-10, man tazawwaja Musa, siapa yang menikah dengan Musa. Dan yang ke-11, aina ra'a Musa an-nara, di mana Nabi Musa melihat api. Ke-12, madza qala li ahli 'indama ra'a an-nar, apa yang dikatakan kepada istrinya, apa yang dikatakan Nabi Musa kepada istrinya ketika beliau melihat api. Kemudian yang ke-13, manada Musa alaihi salamu bijanibit tur, siapa yang memanggil Nabi Musa di samping gunung. Ke-14, bimada amarallahu Musa,
apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini semua ada jawabannya di nas yang kita bahas. Kemudian at-tadribus tsani imla'il faraghati fil jumalil atiyah bi ikhtiyaril kalimatil munasibah mimma yali. Nah, sama seperti biasanya disuruh untuk ini ada beberapa kata kita harus cocokkan yang mana sambungannya di antara nomor-nomor di bawah. Jadi yang titik-titik al-jawwu mu'tadilan. Apa misalnya gholizan, sara, az-zalim, qissa, tazawwaja, al-wadi, an-na'al. Semuanya ini ada di al-kalimatul jadidah maknanya. Oke, seperti itu. Kemudian at-tadribus tsalis iqra'il kalimatil lati fiha al-lamul qamariyatu faqat. Jadi di sini kita disuruh untuk membaca kalimat yang di dalamnya ada lam qamariyah faqat. Jadi lam qamariyah saja. Jadi ada di video sebelumnya yang saya bahas di madda kitabah tentang lam qamariyah wal lam syamsiyah. Jadi lam qamariyah itu sama seperti ini al qamariyah. Jadi dia setelah alif lam tidak ada tasydid al qamariyah. Misalnya sini kan asy-syajaratu dia setelah alif lam ada tasydid di atas shin. Jadi dia bukan al qamariyah tapi dia asy-syamsiyah. Jadi kita tidak disuruh untuk membaca ini. Jadi yang mana yang harus kita baca? Yang seperti ini, al-mawashi, al-kibati, al-hazin, seperti itu. Oke, kemudian at-tadribur rabi' hati muradi'al af'alil atiyah. Jadi di sini ada fi'al madhi di bawah, batasya. Kita harus memberikan fi'al mudhari'nya. Jadi ini bisa dicari di kamus. Batasya apa fi'al mudhari'nya, aglaza apa fi'al mudhari'nya, asya'a. Ada juga di kalimatul jadidah juga yang tadi kita bahas. Kemudian at-tadribul khamis akmilil jumal al-atiyah. Jadi kata-kata di sini mau dilengkapi. Yang pertama syahadtu rajulaini ahaduhuma tawilun wal akharu. Jadi ini sesuai dengan jawaban kita. Jadi ini nomor 1 artinya adalah saya melihat atau saya menyaksikan ada dua laki-laki, ahaduhuma tawilun salah satunya tinggi, wal akhar apa lawan kalimatnya tawil, apa bahasa Arabnya pendek. Jadi itu kita cari dan kita isikan di sini. Sama sampai begitu sampai nomor 5. Kemudian at-tadribus sadis dha' kullam mimma ya'ti fi jumlatin mufidah. Jadi ini ada huruf-huruf ya. Lianna, lamma, lakinna, madza, tahta, kaifa. Jadi itu semua mau disimpan di jumlah mufidah atau di kalimat yang dapat dipahami. Lianna karena, lamma ketika, lakinna akan tetapi, madza apa, tahta di bawah, kaifa bagaimana. Jadi itu dibuat jumlah mufidah. Kemudian at-tadribus sabi' imla'il faraghati fi ma ya'ti bi ikhtiyaril kalimatil munasibah. Jadi di sini ada titik-titik juga harus diisi dengan kalimat atau dengan kata yang sesuai. Alima Musa annal qauma yuriduna qatlahu li'annahu titik. Jadi ini disesuaikan nas. Oke, kemudian at-tadribus samin tahaddas amma fahimtahu minal qissah. Jadi di sini tergantung ustazanya ya bagaimana petunjuk atau bagaimana ustazanya mau gitu. Oke. Itu saja dulu untuk ad-darsul 20. Insyaallah kita akan membahas lanjutannya di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fiik.